Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, kembali lagi kita di Keadilan Belajar Studio. Kita saat ini memasuki materi tentang tabel bagian ketiga. Pada bagian ketiga yang akan kita bahas itu adalah struktur lengkap tabel. Apa yang kita maksud dengan struktur lengkap tabel? Maka kita lihat contoh tabel yang ada di layar kita sekarang. Ini menceritakan tentang anggaran, kemudian uang harian, biaya tak terduga, dan biaya perjalanan. Ini adalah laporan keuangan lah sepertinya. Dan ini tahun 2001, kemudian Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, kalau kita lihat tabel yang menjadi data itu adalah ini 100, 50, 20, dan 30. Nanti kita isi datanya berdasarkan tahun yang akan bulan yang akan kita penuhi nantinya. Maka bagian yang di atas ini seperti pada video sebelumnya, ini kita sebut sebagai header. Ini header, ini header, ini header, dan ini header. Tapi ternyata header itu bisa juga kita letakkan di kolom masing-masing, di baris masing-masing ini. Jadi ada kolom pertama ini kita isi semua bagian masing-masing barisnya itu sebagai header pula. Jadi setiap baris ini ada satu header, setiap baris ini ada satu header, dan setiap baris ini ada satu header. Jadi tabel ini saling membentuk pertemuan, yaitu antara Januari anggarannya berapa, Januari uang hariannya berapa, Januari biaya tak terduganya berapa, dan Januari biaya perjalanannya berapa. Sehingga tabel seperti ini disebut sebagai tabel lengkap. Nah, tabel lengkap ini bagaimana membuatnya? Maka kita perhatikan strukturnya seperti berikut. Nah, struktur tabel lengkap itu sama seperti sebelumnya. Kita ada tag tabel, namun di dalam tag tabel itu ada dua hal. Yang pertama adalah tabel head atau header, dan kemudian ada tabel body. Jadi di dalam tubuh tabel ada dua bagian, yaitu tabel kepalanya atau tabel header dan tabel body. Nah, di dalam tabel header itu seperti biasa, di dalamnya ada TR dan kemudian TH. Nah, ini di bagian header. Nah, pada tabel body itu ada TR sebagai row-nya, kemudian TH ini adalah tabel header yang digunakan untuk yang seperti tadi, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini dia, ini tempat letaknya tadi. Kalau ini adalah tahun 2001, kemudian anggaran, uang harian, dan seterusnya. Ini headernya. Nah, kemudian di dalam header ini baru masuk dalamnya data. Jadi strukturnya secara gambar dapat sederhananya seperti ini. Nih, tabel, kemudian ada komponen yang namanya tabel header, dan kemudian tabel body. Nah, itu sederhananya seperti ini. Nah, sehingga di dalamnya itu ada TR sebagai row-nya, row utama, dan di dalam TR row itu hanya
Ya, yang dalam TRHO itu hanya ada TH, nah, yang di T header. Tapi di body, di T body, tabel body itu di dalamnya ada T header dan kemudian T data. Nah, ini yang kemudian data yang kita buat tadi, data Januari, uang pertemuan antara Januari dan anggaran itu berapa. Nah, itu kemudian Januari dengan uang harian berapa. Nah, ini bentuk dari struktur tabel lengkap, sehingga tabel yang kita gunakan itu sudah terpenuhi dengan utuh gitu. Dan kemudian ini untuk secara teori kita anggap selesai. Nanti kita coba praktekkan di Visual Studio Code dan apa yang kita cobakan, sehingga nanti adik-adik semua dapat memahaminya lebih baik lagi. Baik, kita lanjutkan pada lembar kerja kita, yaitu di stroke HTML. Seperti pada praktek yang lalu kita sudah mencobakannya, namun kita mencoba untuk mempraktekkan tabel secara format tabel secara lengkap. Sebelumnya kita hapus dulu ya, kita hapus dulu, dan kita ada di format dasar dari HTML. Nah, apabila kita membuat tabel seperti biasa, kita tuliskan tabel, kemudian kita ada dua yang di dalam tabel tadi, yaitu head ya, head ya, ini kita buat kerangkanya dulu, head. Setelah T head, kita buat T body. Ini sudah ada ya. Sorry, kita buat formatnya T body. Kemudian di dalam T body ini, T head ini, kita buat sebuah TR, standarnya begitu. Kemudian di dalam TR ini kita bikin TH. Nah, TH nya ini tahun 2021 ya. Kemudian di bagian TH ini kita tambahkan lagi TH anggaran, kemudian ada TH uang harian, kemudian di dalamnya juga ada biaya tidak terduga, kemudian TH transportasi. Mungkin ini ya, transportasi, kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah ada di T-head, jadi ini nanti menjadi kepala dari tabel yang nantinya menjadi bagian paling atas dari tabel. Kemudian
pada body ini atau T-body ini kita akan menyusun ada TR juga ya. Kita susun di sini ada TR. Nah, setelah TR ini ada TH lagi. Nah, di TH ini kita buat Januari ya, kira begitu ya. Nah, setelah TH ini akan kita tulis langsung TD ya, langsung TD. Dan ini dalam anggarannya dalam juta, misalnya kita tulis 213 juta misalnya. Kemudian ada data berikutnya untuk uang harian itu 100 juta. Kemudian untuk ini uang harian biaya tak terduga misalnya 100 dengan 150 juta. Kemudian transportasi misalnya 75 juta misalnya saja ya. Nah, ini kita sudah ada isinya 1 Januari. Kita coba praktekkan, kita simpan, kemudian kita ambil browser. Nah, bentuknya ini header itu sudah ada, terdiri dari 2021 anggarannya, uang harian, biaya tak terduga, transportasi, masing-masing sudah ada datanya. Januari ada juga bagian dari headernya secara lengkap. Ini tabel secara lengkap ya. Kalau kita mau lanjutkan tabel ini ke Februari, maka kita tinggal tambah TR, kemudian TH lagi, Februari ya. Kemudian setelah Februari ini kita akan tulis TD, dan ini kaitannya dengan bulan Februari dan anggaran, misalnya 400 juta. Kemudian TD uang harian misal 310. Kemudian TD lagi, ini kaitannya dengan biaya tak terduga 100 misalnya, ini udah kelewat 75. Dan TD transportasi 25 kan gitu. Kita simpan dulu, kita cobakan, kita refresh. Nah, Februari kita sudah dapatkan data dan anggarannya seperti itu. Jadi tinggal kita nambahkan sesuai dengan bulan-bulan berikutnya. Saya rasa demikian, kita cukupkan pada bagian ketiga ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.